Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam teknologi pendidikan. Saudara-saudari, sebelum kita lanjut, kita perlu untuk meringkas pembelajaran sampai sesi ke-10 ini. Mengapa seperti itu? Agar kita sambung setelah liburan ini agak panjang, kita menyambungkan kembali. Saudara-saudari, perhatikan slide ketiga dan keempat berikut. Fokus pada tanda panah. Ini slide yang kedua. Jadi ada tahapan sistem sebagaimana kita pelajari bersama-sama sejak pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa tahapan sistem teknologi pendidikan itu disingkat dengan DP5, yaitu desain. Setelah desain, lalu kita kemudian ke pengembangan. Setelah pengembangan, kita ke pemanfaatan. Setelah itu, kita ke pengelolaan, dan berikutnya penilaian, dan yang terakhir kemarin adalah penelitian. Nah, mengapa kemudian saya minta untuk fokus pada panah? Sebagaimana pada slide berikutnya ini, panah-panahnya itu kemudian saya ganti menjadi dua. Jadi desain, ini ada panahnya ke sini dan juga ada panahnya ke sini. Yang ini juga seperti itu. Semua ada panahnya. Hal ini menunjukkan saudara-saudari bahwa setiap domain itu adalah sebuah sistem sendiri yang berhubungan dengan sistem-sistem yang lain. Sehingga sebagaimana kita pelajari yang kemarin-kemarin, desain itu adalah sebagai subdomain, pengembangan juga subdomain, pemanfaatan juga subdomain, pengelolaan subdomain, begitu juga seterusnya. Subdomain itu sendiri adalah sebuah sistem atau subsistem, sistem-sistem kecil yang dihubungkan dengan sistem-sistem yang besar yang dinamakan teknologi pendidikan. Saya ulang, domain-domain itu adalah subsistem-subsistem atau yang dihubungkan menjadi sistem besar yang namanya teknologi pendidikan. Oke, ini harus dipahami betul agar kesalahpahaman bahwa teknologi pendidikan itu adalah media pendidikan itu tidak terjadi lagi. Oke, selanjutnya, karena teknologi pendidikan itu adalah sistem yang sangat dinamis, maka perkembangan definisi itu juga berkembang dari masa ke masa. Yang kita gunakan selama ini itu adalah definisi yang ke tahun 1994, yaitu sebagaimana diungkapkan oleh Sills dan Risi, itu teknologi pendidikan itu adalah instructional technology is the theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of process and resources for learning. Artinya, teknologi pendidikan itu adalah teori dan praktek tentang desain, tentang pengembangan, tentang penggunaan atau pemanfaatan, pengelolaan atau manajemen, dan evaluasi dari proses dan sumber dari pembelajaran. Nah, ini berkembang pada tahun 1999. Tom Kutzkel itu mengatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan penelitian dan aplikasi ilmu perilaku dan teori belajar dengan menggunakan pendekatan sistem, sekali lagi pendekatan sistem, untuk melakukan analisis, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan menggunakan teknologi. Yang mana tujuannya adalah untuk membantu memecahkan masalah belajar dan kinerja. Tujuan utamanya adalah pemanfaatan teknologi untuk membantu memecahkan masalah belajar dan kinerja manusia dalam pembelajaran. Ini saudara-saudari, karena sistem teknologi itu dinamis, bagaimana perkembangannya juga dari tahun ke tahun, dari masa ke masa selalu dikembangkan atau diperbarui. Pada tahun 2013, perkembangan definisi teknologi pendidikan ini sebagaimana diungkapkan oleh 3 orang ilmuwan dari Taiwan, menyebutkan bahwa teknologi pendidikan itu adalah termasuk
disiplin-disiplin ilmu yang bersifat aplikasi untuk tujuan meningkatkan pembelajaran maupun pengajaran, dan juga untuk meningkatkan performa dari pihak-pihak yang terkait di dalam pembelajaran tersebut. Saudara-saudari, teknologi pendidikan ini yang definisi terakhir sebagai dinamika dari perkembangan teknologi pendidikan ini dicetuskan pada konferensi resmi AICT pada tahun 2016, menyebutkan bahwa teknologi pendidikan itu mencakup sistem pembelajaran dan tindakan moral yang dinamis dengan tujuan menentukan dan menyediakan lingkungan interaktif bagi aktivitas peserta didik untuk pendidikan dan pembelajaran mereka yang cepat, mudah, tahan lama, dan selaras dengan minat dan karakteristik mereka atau peserta didik. Hal ini mempunyai implikasi, saudara-saudari, bahwa dinamisasi teknologi pendidikan ini harus disikapi bahwa ini akan selalu berkembang, menuntut adanya kecermatan di dalam mengamati dari perkembangan dunia ini, terutama teknologi dan informasi dan komunikasi, untuk dimasukkan sebagai variabel dalam pembuatan sistem teknologi pendidikan itu sendiri. Umpamanya bahwa kejadian wabah corona ini juga harus disikapi dengan sebaik-baiknya oleh para pengembang atau para teknolog pendidikan, istilah dari orang-orang yang bekerja di dalam dunia teknologi pendidikan, bagaimana variabel-variabel seperti corona ini dimasukkan di dalam merumuskan tujuan dan strategi pembelajaran yang baru. Berikutnya saya simpulkan dari apa yang ada di atas tadi bahwa teknologi pendidikan bukan teknologi informasi dan komunikasi saja, karena bisa jadi pendidikan masa depan adalah pendidikan yang rahmatan lil alamin. Maksudnya bahwa teknologi pendidikan berpadu dengan pendidikan agama Islam, mau tidak mau basis besarnya, pondasinya adalah rahmatan lil alamin, sehingga bagaimana hubungan antara pendidik dengan peserta didik itu berlangsung dengan pondasi rahmatan lil alamin. Oke, pondasi rahmatan lil alamin ini juga sendiri sangat kompleks, oleh karenanya masih banyak didiskusikan. Bagaimana teknologi pendidikan di era disruption dengan basis teknologi informasi dan komunikasi? Kita kembali bahwa teknologi pendidikan itu adalah tahapan sistem dan juga sebuah sistem yang dinamis. Oleh karenanya sangat penting untuk memahami ini, DP5 ini sangat penting, sehingga tercipta teknologi pendidikan yang dinamis yang mampu merespon perkembangan sekarang ini maupun masa depan. Oke, contoh-contoh bisa dilihat di materi-materi sebelumnya maupun contoh TP1, contoh TP2, contoh TP3, dan contoh TP4. Oke, silakan diakses, nanti akan kita diskusikan di classroom. Oke, terima kasih.